Coba deh, kalau kita ngomongin inovasi pangan, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin tanaman super canggih atau daging yang dibikin di lab ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang inovasi yang paling keren itu justru datang dari dalam air, tepatnya di Indonesia. Dan bintang utamanya? Seekor ikan yang kayaknya semua dari kita kenal banget. Ikan nila. Iya, beneran seekor juara. Soalnya, di balik tampilannya yang biasa aja itu, ternyata ada perlombaan sains yang luar biasa buat menciptakan versi supernya. Jadi ini bukan lagi sekedar lauk pauk biasa, tapi udah jadi semacam jawaban atas tantangan yang gede banget. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Ikan nila ini kan udah jadi andalan sumber protein buat jutaan orang di seluruh dunia. Tapi, tantangannya itu nyata banget. Gimana coba caranya kita bisa produksi lebih banyak, tapi nggak ngerusak lingkungan. Dan di saat yang sama, bikin peternaknya juga sejahtera. Kelihatannya susah ya, tapi ternyata para peneliti di Indonesia, mereka punya jawabannya. Dan jawabannya itu, wow, bukan cuma satu, tapi langsung 7 varietas nila unggulan sekaligus. Coba dibayangin, ini tuh kayak tim pahlawan super, di mana masing-masing punya kekuatan unik buat misi yang beda-beda. Oke, ini dia daftar tim elitnya. Ada Best, Sri Kandi, Nirwana 2, sampai Nila AN. Percaya deh, tiap nama ini bukan sekedar nama, tapi representasi dari lompatan inovasi yang luar biasa. Nah sekarang, ayo kita bedah satu-satu kekuatan super mereka. Biar gampang, kita kelompokin jadi 3 misi utama. Pertumbuhan yang super cepat, ketahanan yang super kuat, dan terakhir, kualitas yang super premium. Oke, misi pertama, kecepatan. Kita semua tahu ya, dalam bisnis budidaya ikan, waktu itu benar-benar uang. Makin cepat ikannya siap panen, ya makin untung peternaknya. Simpel kan? Nah, untuk urusan adu cepat ini, ada 2 jagoan utama yang jadi andalannya. Yang pertama, ini dia, Nirwana 2. Namanya keren ya, singkatan dari Nila Raswanayasa. Ikan ini dikembangin di Purwakarta dengan satu tujuan yang sangat jelas. Tumbuh segede-gedenya, secepat-cepatnya. Dan bukan cuma cepat besar loh, badannya itu juga didesain lebih lebar. Jadi dagingnya otomatis lebih tebal. Dan seberapa cepat? Coba lihat angka ini. 1 kilogram. Dan itu dicapai cuma dalam waktu 6 bulan. Bayangin, ini tuh rekor. Sebuah lompatan yang benar-benar mengubah semua perhitungan bisnis buat para peternak. Game changer banget. Jagoan kecepatan berikutnya adalah gesit. Ini singkatan dari Genetically Super Male Indonesian Tilapia. Kekuatan supernya apa? Ini unik banget. Dia bisa menghasilkan keturunan yang 98-100% itu jantan semua. Loh kok penting? Mungkin Anda bertanya-tanya. Penting banget, karena ternyata nilai jantan itu tumbuhnya jauh lebih cepat daripada betina. Hasilnya, ikan seberat 600 gram bisa dipanen cuma dalam 5-6 bulan. Ini sih trik genetika yang jenius abis. Oke, tumbuh cepat emang keren banget. Tapi kan percuma ya kalau ikannya cepat besar tapi gampang sakit atau mati. Nah, disinilah misi kedua dimulai. Ketahanan. Sekarang kita bakal kenalan sama para pejuang tangguh yang sengaja dirancang buat bisa bertahan hidup bahkan di kondisi yang paling sulit sekalipun. Yang pertama, ada si Best. Namanya aja udah Best, singkatan dari Bogor Enhanced Strain Tilapia. Dan sesuai namanya, ikan ini emang the best kalau urusan pertahanan. Dia diciptain di Bogor dengan misi khusus. Jadi nila yang super kebal sama berbagai penyakit yang selama ini jadi momok menakutkan di kolam-kolam budidaya. Dan seberapa kebal sih dia? Angkanya luar biasa. Nilai BST ini punya daya tahan 140% lebih tinggi dari nila biasa. Gila kan? Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh. Ini tuh kayak asuransi buat peternak. Jaminan yang bisa ngurangin resiko gagal panen secara drastis. Keuntungannya gede banget. Pejuang tangguh kita berikutnya adalah Sri Kandi, sang penakluk air asin. Namanya juga singkatan keren. Salinity Resistant Improvement from Sukamandi. Nah, kekuatan supernya ini benar-benar unik. Dia bisa hidup nyaman di air payau, bahkan di air laut sekalipun. Ini sesuatu yang mustahil banget buat ikan nila pada umumnya. Dan kemampuannya buat hidup di air asin sampai salinitas 30 ppt ini bukan main-main dampaknya. Coba bayangin, Sri Kandi ini bisa membuka potensi ribuan hektar tambak di pesisir yang tadinya nggak kepake sama sekali. Ini solusi yang brilian banget kan? Kita bisa memperluas area budidaya tanpa harus mengganggu lahan darat. Oke, kita udah punya jagoan yang cepat besar dan juga pejuang yang kuat bertahan. Nah sekarang, misi terakhir dan mungkin yang paling bikin lapar nih.
Kualitas. Yap, kita bakal ngomongin ikan yang memang sengaja diciptain buat memanjakan lidah kita. Mulai dari teksturnya, ketebalan dagingnya, sampai cita rasanya yang premium. Untuk urusan kualitas ini, ada dua jagoan dengan fokus yang agak beda. Pertama, ada Jatim Bulan dari Pasuruan, Jawa Timur. Keunggulannya, tekstur dagingnya itu lebih kenyal dan padat, enak digigit. Terus yang kedua, ada Larasati dari Klaten, Jawa Tengah. Nah, kalau Larasati ini dirancang biar porsi dagingnya lebih banyak. Jadi, Anda tim tekstur atau tim kuantitas? Tenang, dua-duanya ada pilihannya. Tapi, tunggu dulu. Ada satu lagi. Yang satu ini dirancang untuk jadi bintang utamanya. Nila Premium Pamungkas. Dan yang menarik, ikan ini bukan hasil riset pemerintah, tapi murni dikembangkan oleh pihak swasta dengan satu misi, menciptakan nila yang kualitasnya setara ikan-ikan premium impor. Dan inilah dia, perkenalkan Nila AN dari Aqua Farm Nusantara. Ikan ini tuh ibaratnya hasil seleksi genetik paling ketat, diambil yang terbaik dari generasi ke generasi. Tapi nggak berhenti di situ, hasilnya disempurnakan lagi dengan metode budidaya yang super spesifik dan modern. Jadi apa sih rahasianya? Ternyata bukan cuma di genetiknya, tapi juga di seluruh proses budidayanya. Pertama, dia dibesarkan di air danau yang jernih dan kaya oksigen. Kedua, dikasih pakan khusus yang mengapung. Dan ketiga, dipelihara di keramba jaring apung. Nah, metode yang terakhir ini kunci banget. Ini ngejamin ikannya nggak pernah nyentuh dasar danau, jadi rasa bau tanah yang sering kita temui di ikan air tawar itu hilang sama sekali. Terus hasilnya kayak apa? Kita kutip langsung ya dari pengembangnya, daging premium yang putih bersih, empuk berlapis, gurih dan sama sekali tidak berbau amis atau tanah. Wow, ini sih definisi nilai yang benar-benar udah naik kelas, bukan lagi ikan rakyat biasa. Jadi, setelah kita kenalan sama 7 jagoan super ini, pertanyaannya sekarang, so what? Kenapa sih semua inovasi ini penting banget? Nah, jawabannya itu ternyata jauh lebih besar daripada sekedar urusan ikan yang lebih enak atau lebih cepat besar. Dampaknya itu terasa di semua lini loh. Coba kita lihat, buat peternak, ini artinya keuntungan yang lebih gede dengan risiko yang lebih kecil. Buat kita, para konsumen, artinya kita dapat ikan yang lebih lezat dan berkualitas. Dan yang gak kalah penting, buat bumi kita, ini artinya kita punya sistem pangan yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, ini semua bukan cuma tentang ikan. Kisah 7 nila super ini tuh sebenarnya cerminan dari sebuah ide yang jauh lebih besar. Ini bukti nyata gimana sains bisa kita pakai buat membangun ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan ini yang penting, di saat yang bersamaan juga menjaga kelestarian lingkungan kita. Dan semua ini bikin kita jadi mikir kan? Kalau rekayasa sekeren ini bisa kita lakukan pada ikan nila yang sederhana, coba bayangkan apalagi yang mungkin di masa depan. Ini membuktikan kalau inovasi itu bisa mengubah bahan pangan yang paling biasa sekalipun jadi pahlawan super buat masa depan kita. Jadi pertanyaannya sekarang, komoditas super apa lagi ya yang bakal kita lihat selanjutnya?